Program kerja pertama yaitu harus cekatan atau hari rutin untuk semua cek kesehatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga lanjut usia di Desa Sambangrejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 yang bertempat di Rumah Kepala Dusun Parengan. Harus cekatan merupakan program kerja bidang kesehatan yang berkolaborasi dengan Bidan Desa Sambangrejo pada kegiatan posyandu lansia di Dusun Parengan. Kegiatan posyandu yang dihadiri oleh 25 warga lanjut usia di Desa Sambangrejo ini meliputi pemeriksaan asam urat, diabetes, tekanan darah, dan pemberian vitamin serta obat sesuai keluhan, disertai dengan edukasi singkat. Pada akhir kegiatan, para lansia mengetahui penyakit yang diderita masing-masing dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyakit tersebut. Program kerja selanjutnya yaitu Sopasti atau Sosialisasi Permasalahan Kesehatan Petani. Sasaran dari kegiatan ini adalah warga Desa Sambangrejo yang berprofesi sebagai petani. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 Juli 2024 yang bertempat di Balai Desa Sambangrejo. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyuluhan tentang kesehatan pada petani yang dihadiri oleh 25 warga desa dari dusun yang berbeda. Materi yang kami bawakan meliputi jenis-jenis penyakit yang dapat menjangkit petani, mulai dari kecelakaan kerja, infeksi, dan penyakit komorbid seperti diabetes, kolesterol, asam urat, dan hipertensi. Pada akhir kegiatan, petani dapat memahami dan menjawab kuis berhadiah seputar materi yang telah disampaikan. Program kerja terakhir yaitu KECAP atau Kegiatan Edukasi Cikungunya dan Pencegahan serta Pemeriksaan Jentik. Kegiatan ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu penyuluhan dan pemeriksaan jentik. Pada kegiatan penyuluhan, sasarannya adalah para kader dari setiap dusun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 yang bertempat di Balai Desa. Kegiatan penyuluhan mengenai cikungunya yang dihadiri oleh 18 orang kader meliputi penjelasan tentang definisi, penyebab, gejala, karakteristik nyamuk, pencegahan, dan penanggulangannya. Pada akhir kegiatan ini, para kader dapat memahami dan menjawab pertanyaan seputar materi yang disampaikan. Selain itu, kami juga memberikan bubuk abate pada setiap kader sebagai bentuk pencegahan jentik nyamuk. Sedangkan, pada kegiatan pemeriksaan jentik, sasarannya adalah rumah warga di Dusun Graman, Desa Sambangrejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024. Pada kegiatan ini dilakukan pemeriksaan jentik nyamuk di rumah warga, disertai edukasi singkat dan pemberian abate bagi warga yang terdeteksi jentik di rumahnya, yang didampingi oleh ibu kader dan ibu bidan. Dari 23 rumah yang diperiksa jentik, didapati 7 rumah bebas jentik, sedangkan sisanya terdapat jentik pada bak mandi dan beberapa wadah penampungan air lainnya. Pada akhir kegiatan, warga dapat memahami pentingnya melakukan 3M sebagai bentuk pencegahan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang program kerja bidang pendidikan. Program yang pertama yaitu SIALIM, Sinema Edukasi Muslim. Sasaran program kerja SIALIM ini yaitu anak-anak jilid 4, 5, 6. Tempat pelaksanaannya ada di TPQ Al-Falahiyah, Dusun Graman, Desa Sambangrejo. Program kerja SIALIM ini dilaksanakan untuk dapat mengedukasi anak-anak TPQ dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Rangkaian acara yang dilakukan dalam proker SIALIM ini yaitu penayangan 3 video yang pada setiap videonya berjudul Bismillah, Halal Haram, dan juga Hari Kiamat. Dalam setiap video yang diputarkan akan disisipkan tanya jawab. Setelah ditayangkan video dan juga diajukan pertanyaan tanya jawab, kami mengharapkan hal tersebut dapat mengasah pemahaman otak, membantu meningkatkan konsentrasi, dan juga menanamkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam 3 video tersebut. Program kerja selanjutnya dari bidang pendidikan yaitu Sosialita, Sosialisasi Cuci Tangan. Sasaran dari program kerja ini yaitu murid kelas 4, 5, 6. Tempat pelaksanaan program kerja ini di SDN Sambangrejo. Proker Sosialita ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang pentingnya cuci tangan. Rangkaian acara yang dilakukan dalam proker ini diawali dengan penyampaian materi dalam bentuk video agar dapat menarik perhatian anak-anak SD, dan juga mereka akan lebih cepat menangkap maksudnya. Kemudian terdapat tanya jawab di sela-sela sosialisasi yang dilakukan untuk memastikan jika murid kelas 4, 5, 6 menyimak video. Kegiatan sosialisasi cuci tangan ini diharapkan dapat membiasakan anak-anak agar rajin cuci tangan, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan, membangun kebiasaan hidup sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan. Program kerja selanjutnya dari bidang pendidikan yaitu Kreasiko, kreasi kaligrafi kreatif dan seru.
Sasaran dari program kerja ini yaitu anak-anak jilid 1, 2, Al-Quran dan juga Juz Amma. Tempat pelaksanaannya itu ada di TPQ Dusun Parengan. Proses kegiatan program kerja Kreasiku ini dilakukan untuk dapat mengasah kreativitas anak-anak TPQ. Rangkaian acara yang dilakukan dalam program kerja Kreasiku ini dibagi menjadi 2 kelas. Untuk kelas bagi anak-anak jilid 1 dan 2 bertugas mewarnai kaligrafi yang gambarnya sudah kami sediakan. Kemudian kelas kedua diperuntukkan untuk anak-anak Al-Quran dan juga Juz Amma dengan kegiatan kolase kaligrafi yang sudah disediakan. Setelah itu kami memilih pemenang juara 1 bagi setiap kelas dan memberikan hadiah. Setelah dilakukannya kegiatan Kreasiku ini, kami memiliki harapan agar proker ini dapat mengasah kreativitas, karena kreativitas merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan anak-anak untuk dapat mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. Program kerja selanjutnya dari bidang pendidikan yaitu Cermai, Cerdas Cermat Islam. Sasaran dari program kerja Cermai ini yaitu anak jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga Al-Quran. Tempat dilakukannya program kerja ini yaitu di TPQ Dusun Sambangan. Program kerja Cermai dilaksanakan untuk dapat mengasah pengetahuan anak-anak. Rangkaian acara yang dilakukan dalam proker Cermai yaitu pengerjaan soal, pembacaan juara, dilanjut dengan pemberian hadiah atau reward. Setelah dilakukan lomba cerdas cermat, kami mengharapkan hal tersebut dapat mengembangkan pengetahuan, meningkatkan daya ingat, serta menumbuhkan semangat kompetitif pada masing-masing anak. Selamat datang di laporan program kerja bidang ekonomi yang berjudul Profit Plus. Program ini dirancang khusus untuk pemilik toko kelontong di Desa Samangrejo dengan tujuan utama menciptakan kebiasaan baru dalam merekap data guna optimalisasi laba. Selama 7 hari, program ini dilaksanakan di 4 toko kelontong dari 3 dusun di Desa Samangrejo. Untuk proses kegiatannya, kami memberikan tabel rekap harian untuk mencatat setiap transaksi penjualan. Kami juga meningkatkan rutin para pemilik toko untuk merekap data kegiatan penjualan mereka setiap hari. Setelah data terkumpul, kami membantu mereka menghitung optimasi laba dan mengajari cara menghitungnya secara mandiri. Dengan ini, mereka dapat mengetahui produk yang lebih menguntungkan untuk dijual. Hasil dari program ini sangat membantu para pemilik toko kelontong menghitung pembukuan mereka. Mereka kini tahu jenis barang yang memiliki penjualan paling tinggi sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Program Profit Plus tidak hanya meningkatkan laba toko kelontong, tetapi juga memberikan pemahaman lebih dalam manajemen penjualan dan optimasi laba. Kami berharap kebiasaan baru ini dapat membantu mereka mengembangkan usaha dan berkontribusi positif terhadap perekonomian desa. Yang terakhir adalah program kerja bidang lingkungan yang berjudul Prena Green. Prena Green merupakan program kerja bidang lingkungan yang mempresentasikan konsep greenhouse guna memberikan pemahaman pada masyarakat Desa Samangrejo yang masih asing dengan istilah tersebut. Tindak lanjut dari presentasi yang sudah dijelaskan adalah penanaman tanaman toga untuk kemudian diisi ke dalam greenhouse yang telah dibuat dan terletak di balai desa. Dengan adanya presentasi mengenai greenhouse dan tindak lanjut berupa penanaman tanaman toga, diharapkan dapat bermanfaat bagi kebutuhan sosial masyarakat.